Masya Allah, kayaknya walaupun dingin tetapi tetap ceria ya. Asal jangan dingin yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Janganlah, udah habis sama Pak Japri semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah di puncak acara di Grandai ya. Saya selaku penanggung jawab di pemberdayaan PMI ya. Pemberdayaan PMI. Pada kali ini kita mempunyai tema atau konsep barista yang dilaksanakan di kafe langsung ya. Kalau sebelumnya teman-teman mengadakan istirahat dari KBRI, tapi tahun ini FKOPPMI mengadakan pelatihan barista di kafe langsung. Tentang untuk FKOPPMI. Dan alhamdulillah disponsor langsung dari Sosbud. Terima kasih tentang Sosbudnya. Untuk barista itu barista kemarin tanggal 4 kita laksanakan target daripada peserta 50 orang bersama panitia, yang hadir 80%-nya Pak, sekitar 38-90 orang ya, dan dipandu langsung oleh barista keren kita dari Indonesia. Dan kebetulan barista kita mendapat juara ya di seluruh Riyadh Saudi, kalau nggak salah Riyadh dulu belum Saudi ya, tapi barista Indonesia nomor 1. Tepuk tangan untuk barista kita. Dan satu hal yang lebih bagus lagi adalah bahwa kafe yang kita tepati yaitu Lewis and Carol ini adalah menggunakan atau beliau mengambil produk kopi dan teh Indonesia, khususnya Indonesia. Tepuk tangan dong. Laporan saya sekian saja, tidak banyak lebar karena masih ada yang ngantri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mantun? Nanti Kang Japri saja. Saya mantun lagi ke Jakarta membeli baju. Cakep, Maiko. Bergaris merah. FKOPPMI haruslah maju berkarya untuk mengharumkan negara. Untuk selanjutnya, laporan penanggung jawab diseminasi informasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Tony Fatrahman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Boleh bantu sih ya? Boleh. Capek ke Purwakarta. Walaupun capek, kita tetap berkarya. Mantap. Pertama-tama, Mantap guys. alhamdulillah bahwa pembuka waktu tanggal 5 kemarin kemudian dibarengi dengan acara destinasi Kita punya lagu dari gak masuk jadinya. atas saya tenaga kerja, kemudian atas hukum dan kekonsuleran. Alhamdulillah acara lancar sesuai dengan rencana. Kita juga berdiskusi penuh dengan adab dan sopan. Sayang Pak Ajang itu penanggung jawabnya. Pada akhirnya Udah buat konten lagu gak dikirim. kita saling pengertian, Iya. pengertian bersama KBRI sehingga Penanggung jawabnya itulah Pak Ajang. juga salah satu tujuan dari diseminasi informasi hukum tenaga kerja dan kekonsuleran. Dan kemudian juga kita tetap mengikuti aturan-aturan protokol COVID-19 sehingga kita juga tidak lebih dari 50 hadirin yang hadir termasuk panitia dan narasumber. Kita ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada para narasumber, Pak Naker, kemudian Pak Dumas tidak hadir pada hari ini, Pak Rewadi Umar juga tidak hadir. Alhamdulillah semuanya mendapat apresiasi dan juga langsung disiarkan secara live, dan kita membuka satu sesi tanya jawab juga bersama hadirin yang mengikuti live ya. Nah, mungkin barangkali itu saja. Kami mohon maaf dan kita ucapkan kepada teman-teman semuanya panitia. Kita ucapkan sekali jazakumullah khairan atas kerjasamanya sehingga hari ini kita terlaksana dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak
naker atau kidalang. Sadola Effendi ini pandai menulis pantun juga. Mana? Makan mie, minumnya es. Minta nambah, pakai nampan. Terlalu banyak ini. PMI Saudi selalu sukses, pulang berkah dan mapan. Mantap. Mantap. Selanjutnya, laporan penanggung jawab acara bakti sosial yang memberikan sembako ke berbagai komunitas kepada Saudara Agus Subandana. Kami persilakan. Rokoknya buang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini, kami sebagai PG Baksos berterima kasih kepada panitia yang telah mengamanahkan pada kami untuk mengelola Baksos mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran kepada PMI serta WNI yang benar-benar memerlukannya. Adapun jumlah yang telah tersalurkan antara lain sebanyak 40 paket sembako. Di antaranya sebagai berikut: pekerja madrasah sebanyak 30 orang dan pekerja hotel Forfoy sebanyak 10 orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isinya apa? Terus saja. Ya, demikian laporan singkat dan padat dari Mas Agus Subandana. Selanjutnya saya akan baca pantun lagi. Membuat batik kainnya halus, ditenun memakai benang sutra, bekerja berkarya dengan tulus. Semoga kita menjadi PMI kesatria. Wah, mantap. Teman-teman yang di rumah, dimanapun Anda berada, baik di seputaran KSA maupun luar KSA, saya sampaikan nanti masih ada penampilan daripada nyanyian yang indah dari peserta atau nominator lomba menyanyi, akan membuktikan kebolehannya apakah sama yang dikirimkan lewat video dengan aslinya yang di sini. Begitu, masih ada. Tunggu saja, pantau lewat FKPPMI streaming. Selanjutnya laporan penanggung-jawaban dari PMI kepada Pak Hamzah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari penanggung jawab PMI Award 2020 bekerja dari mulai tanggal 11 November, sidang dewan juri tanggal 9 Desember, dan diakhiri pada sekarang ini. Ada 9 nominasi yang masuk kepada tim PMI Award. Perlu kami sampaikan bahwa PMI Award tahun ini yang menjadi sasaran adalah PMI yang ada di Kota Riyadh. Dan kami punya tema mencari PMI yang hero, yang menginspirasi bagi PMI dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Adapun yang menjadi kriteria dari PMI Award ini, yang pertama, setelah seorang nominasi tadi mampu mengangkat harkat dan martabat anggota keluarganya, dia menjadi tauladan
bagi PMI di sekitarnya. Sungguh banyak PMI yang menjadi tauladan dan yang tersaring kepada kami melalui verifikasi data, melalui wawancara, dan diakhiri dengan sidang pada tanggal 9 Desember, terdapat 9 nominasi yang masuk. Dewan juri yang terpercaya mulai dari Bapak Raden Arif, kemudian Bapak Kiai Sa'dullah, kemudian Bapak Kiai Syahrul Murajab, kemudian tokoh masyarakat, mantan Ketua Internasional Migran Day tahun 2011, Bapak Sujaya Kasim. Ditambah 2 orang panitia, yaitu Saudara Hamzah dan Saudara Anton. Ada. Dewan juri menerima 9 nominasi dalam 2 kategori. Kategori pria 6 orang, kategori PMI Hero Wanita sebanyak 3 orang. Baik, saya sebutkan satu persatu. Sekarang dari mulai kategori pria dulu. Yang ke-6, saya mulai dari nomor 6 dulu ya. Nomor 6 yaitu Saudara Ropik, ajuan dari PSSTKI. Yang kedua, Saudara Uwat yang ajuan dari PJ PMI Award. Yang keempat, Saudara Ilham, ajuan dari PMI Award. Yang ketiga ya, kan dari bawah. Yang ketiga, Saudara Ilham, udah. Saudara Munadil Umam dari ajuan dari PMI Award. Yang kedua, Saudara Munadil Umam, ajuan dari PMI Award. Udah. Maaf, grogi. Baik. Jadi sesungguhnya saya akan ingin menyampaikan yang puncak. Bapak Wakapri, hadirin sekalian, seorang wanita, mohon maaf, ditinggal bercerai dengan suaminya, meninggalkan seorang anak. Waktu itu umurnya 4 tahun. Tahun 2009 datang ke Kota Ria dengan motivasi ingin membiayai anaknya, menyekolahkan anaknya. Dan di sini alhamdulillah mendapatkan seorang majikan yang sangat baik. Tidak hanya mampu menyekolahkan anaknya, sekarang sudah SMK kelas 2. Masya Allah. Saya berwawancara dengan teman-teman terdekatnya. Dia berusaha untuk berjualan secara online, Pak. Jualan kerudung, jualan pulsa, dan lain sebagainya. Dan orang yang mengantarkannya pun ada di sini, Pak. Yang mengantarkan produknya dia. Saya merinding ketika wawancara. Saya menyangka ketika saya akan wawancara, mungkin saya akan berbicara di luar, akan ngobrol di luar. Yang waktu itu cuacanya sudah masuk dingin. Tapi ternyata saya dipersilahkan di meja tamu kehormatan orang-orang sini. Dia berasal dari Sukabumi, Kecamatan Cibulet, Kecamatan Tegabulet. Siapakah dia? Pemenang PMI Hero Terbaik Wanita adalah Susilawati. Iya, Susilawati. Silakan teman-temannya. Akan maju ke depan. Susilawati
ja'at ilahina ma'a sahib amaliha ma'amadan. Syukran jazilan, Allah yahfadhu. Kami persilakan Susilawati untuk maju ke depan. Jamnya di bawah. Jamnya di bawah, Pak. Kami mohon bantuannya Pak Subhan untuk 2 juta ya? ini. Lumayan kita ya, Pak Subhan. 2 juta. Pak Subhan, tolong. Ya udah. Ini tuan maaf. Aja nggak Kepada yang terhormat Bapak Wakapri, Bapak DCM, kami persilakan untuk maju ke depan untuk memberikan penghargaan apresiasi kepada PMI Hero Terbaik Wanita Susilawati. Silakan. Mbak Susilawati, atas nama panitia saya ingin menyampaikan penghargaan ini dan semoga menjadi pemacu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat. Kang Dul, Ada satu lagi Pak. Ini apresiasi mohon kami. dulu. 2 juta guys. Hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Ini Mantap. jangan dilihat dari materi, tetapi sebuah inspirasi bagi kita semuanya. Silakan dipoto dulu, ambil foto, ya, ada kamera, ya. Cukup, ya, silakan. Terima kasih. Oh iya. Ya. Terima kasih Mbak Susilawati. Tunggu, bentar, Pak, sekalian. Kang Dul, kameranya bisa di zoom out. Baik, kita sini. Dikecilin, Kang Dul, dikecilin. Selanjutnya, kategori wanita sudah selesai. Sekarang berlanjut kepada PMI Hero untuk kategori pria dengan nominasi yang saya sebutkan tadi. Dia berasal dari Kota Garut. Kelas 2 SMK. Selepas dia belajar, dia tuh narik angkot Pak. Jadi punya tetangganya punya angkot, beres sekolah, dia tarik itu angkotnya itu. Nah, saudaranya kebetulan di sini di Riyadh, ditawari, bagaimana kalau ke sini? Wah, duitnya lebih gede katanya. Kalau di sini saya capek. Berangkatlah ke Riyadh tahun 2009. Dia ke sini demi uang. Ya. Demi uang. Kenapa demi uang? Karena ketika sekolah aja dia sampai narik angkot. Datanglah ke sini ke Kota Riyadh. Majikannya sangat baik. Dia seorang supir, tetapi lebih dari supir, penanggung jawab di rumah tersebut. Penanggung jawab pembayaran listrik, termasuk penanggung jawab untuk membayar gaji kepada supir yang lainnya. Dia karena berpikir saya harus menikah, dia berusaha usaha sampingan, yaitu dengan bekam dan pijat. Dari hasil tersebut, dia berhasil menikah, ya, berhasil menikah. Kemudian lebih dari itu, saya wawancara dengan teman-teman, ada 4 orang yang saya wawancarai waktu itu. Ternyata kepeduliannya luar biasa, sehingga adalah salah seorang yang saya wawancarai mengatakan, Kang Hamzah kalau ketemu dengan dia, nanya sama dia, pokoknya saya tidak bisa mau apa-apa, membahagiakan. Baik, siapakah dia? Dia adalah PMI Hero Terbaik Pria, Kamaludin
Kepada yang mewakili Saudara Kamaludin, kami persilakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Adnaker, dimohon dengan hormat untuk berkenan memberikan penghargaan kepada PMI Hero kategori pria. Ya silakan. Dan ini apa tabungan 2 juta rupiah. Ya silakan. Ya. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya terima kasih Pak. Ada 1-2 menit, ya paling banyak 5 menit. Kami persilakan Pak Murajab untuk bertanya. Silakan Pak Murajab. Silakan. Untuk ngobrol dengan PMI Hero terbaik wanita dan PMI Hero terbaik pria. Kami persilakan Pak Murajab. Ya, yang pertama sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat ya kepada 2 pemenang kategori pria maupun wanita untuk EMG Awards ya. Saya ingin karena untuk yang pertama untuk yang pria karena yang bersangkutan Pak Kamaludin tidak hadir di sini. Kalau Pak siapa maaf yang mewakili? Hardi. Pak Hardi. Nah Pak Hardi kira-kira apa yang bisa dijelaskan kalau 1 menit apa sih yang Pak Hardi anggap Pak Kamaludin ini memiliki kontribusi atau kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Apa yang Bapak tahu dan Bapak kenal dari Pak Kamaludin sehingga akhirnya beliau dicalonkan oleh komunitasnya dan terpilih akhirnya sebagai pemenang. Kira-kira apa yang bisa Bapak jelaskan kepada para hadirin dan juga para pemirsa di live streaming? Yang pertama yaitu sifat kedermawanannya kepada teman. Beliau tidak ada hitungan masalah uang. Beratnya yang beliau kenal maupun yang tidak beliau kenal. Seperti misal waktu beliau dahar, beliau open house di rumah beliau. Siapa aja silakan sini akan bersama gitu. Dan yang setiap malam Jumat pun kami teman-teman beliau ngumpul di rumah beliau. Kalau ada salah satu tidak hadir, pasti beliau nebel kami tenang gitu. Itu yang mungkin yang kami rasakan, dan beliau sebagai panutan kami, ibaratnya orang tua kami di sini. Ya, selain banyak membantu, saya juga kemarin dengar waktu saat pengujian itu katanya beliau sering ini juga ya memberikan pelatihan bekam pada beberapa orang sehingga mereka bisa berwirausaha sendiri. Ya, Apa betul itu? Iya benar. Salah satunya saya juga tanpa saya minta belajarin gitu. Jadi Pak Kamaludin ini selain suka membantu juga memberikan pelatihan bekam pada teman-temannya agar bisa berwirausaha secara mandiri. Ini sebuah inspirasi bahwa bantuan itu kadang tidak harus berupa materi tetapi juga berupa skill ya. Pak Kamaludin ini memberikan pelatihan gratis atau bayar Pak? Gratis sama sekali. Malah kita di servis beliau karena Oh, bagus. Ya jadi itu menarik ya. Mungkin nanti saya dari Medsosbud khususnya ingin nanti 2 pemenang ini kita ingin tulis itu dimasukkan di medsos, kalau bisa kita kirim ke media di Indonesia juga. Mantap. Tapi syaratnya saya harus diberi bahan-bahannya. Ya, kira-kira apa saja sisi-sisi dari pemenang ini yang bisa kita tulis sehingga bisa kita tularkan ke sebanyak mungkin pembaca atau pemirsa biar mereka mengambil inspirasi, mengambil pelajaran dan bisa dijadikan sebagai teladan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Hardi. Kemudian untuk pemenang kategori perempuan, ya saya juga ucapkan selamat sekali lagi kepada Ibu Susilawati. Sudah berapa tahun di sini Bu? Alhamdulillah sudah mencapai 12 tahun sekarang. 12 tahun. Wow. Sudah berapa kali pulang? 12 tahun. Baru 1 kali. Baru 1 kali. Luar biasa, demi keluarga di Indonesia. Ibu ini rela tidak pulang dalam 12 tahun kecuali sekali. Ya demi meningkatkan kualitas hidup
keluarganya di Indonesia. Nah, selama Ibu berada 12 tahun di sini, Ibu selama ini apa yang sudah pernah dilakukan untuk teman-teman Ibu? Alhamdulillah saya sedikit banyaknya bisa membantu mereka dalam misalnya ya ketemu sama teman yang susah mendapatkan makan dari majikan, saya berani ngasih. Terus mungkin dia itu bajunya tidak layak untuk dipakai, saya kasih. Cuman saya tidak pernah berpakaian mewah dan pria. Oh iya, mantap. Sekedarnya aja. Nah, Ibu tahu orang-orang tadi ya yang Ibu bantu itu dari mana, Bu? Ada yang dari Cianjur, ada yang dari mana itu? Maksud saya, bagaimana Ibu tahu ada teman-teman tadi yang tidak bertamu. Oh, terus? Bertamu ke rumah majikan saya. Nah, di situ ketemu, baru sharing, bicara bahwa saya begini-begini di majikan, kok kamu gitu kan? Bisa enak kok kamu di sini sama majikannya baik, kok saya seperti ini gitu kan? Misalnya dari telepon, dari HP gitu kan? Kadang enggak semuanya majikan membebaskan pegang HP. Walaupun dikasih HP, kadang tidak semenah-menah untuk memegang HP. Pertanyaan saya begini, Bu, mereka bisa kenal Ibu kemudian bertamu itu dari mana asalnya? Asli apa? Dari kerabat majikan. Majikan. Iya. Kemudian ini saya pertanyaan kepada panitia ini yang mencalonkan Bu Susilawati. Ini Bu Susilawati ini selama ini membantu kepada tadi orang-orang yang membutuhkan itu awalnya bagaimana ceritanya? Apakah bisa si orang-orang ini yang tidak kenal ya itu bisa diketahui oleh Ibu Susilawati, gimana ceritanya? Baik. Viking komunitas mengajukan ini kepada kami dan kami langsung melakukan wawancara. Dari wawancara itulah kami bisa tahu. Jadi selain informasi dari pasukan sendiri selaku ketua Viking, juga dari hasil wawancara, dan kami juga ngobrol dengan namanya itu Pak Asep Dewa yang memang menjadi salah satu sumber informasi kami, gitu Pak. Terima kasih. Jadi selamat sekali lagi kepada dua pemenang PMI Award ya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, sekali lagi para hadirin pemirsa semuanya, mereka ya berdua meskipun memiliki keterbatasan ya sebagai pekerja di rumah majikan, tetapi mampu memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan itu tidak menghalangi manfaat yang mereka tularkan kepada orang-orang sekitarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Japri katanya ini pengen ada obrolan dengan ini saya lihat di live streaming ada yang tanya, Mbak ini 12 tahun